galak. Selain nikmati santap, ikan gabus terkenal memiliki kandungan albumin tinggi, protein penting yang membantu proses penyembuhan luka pasca operasi dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Di Kampung Bedahan Bogor, Jawa Barat, ada kolam-kolam yang berlimpah ikan gabus saat musim hujan tiba. Ikan-ikan gabus ini berasal dari sungai dan rawa yang ikut terbawa arus lantaran sungai meluap setiap kali musim hujan. Berkah limpahan inilah yang dijadikan tempat bergantung hidup Mulyadi, warga asli Bogor yang sudah lebih dari 30 tahun mencari nafkah dengan berburu ikan gabus limpahan dari sungai. Kan Bapak jago ya tadi Bapak duluan yang dapat. Itu gimana sih Pak bisa ngelihat, oh di situ ada ikan gitu? Ya, dia kan kadang kalau kita udah dari pengalaman, dari masih kecil. Jadi kalau misalkan kesenggol ikan, langsung kita ikutin aja. Langsung tangkep, dia kalau ikannya nggak mau muncul, kita butekin. Kita aduk lumpur sama air tercampur. Jadi ntar ikannya naik, kelihatan siripnya goyang-goyang. Berangkat setiap pukul 10 pagi, Mulyadi bisa mengumpulkan puluhan ikan gabus hingga pukul 4 sore. Jika sedang tak beruntung, ia hanya bisa membawa pulang 2-3 ekor ikan saja. Bapak setelah dapat ikan gabus ini tuh diapain sih Pak? Kalau ikan gabus saya tampung, saya pelihara di kolam. Kalau ada yang minta buat obat operasi habis sesar, itu saya kasih. Kadang-kadang dikasih uang berapa gitu, saya sih seikhlasnya aja. Biasanya bisa dibeli dengan harga berapa tuh Pak ikan gabus? Kalau yang gabus gede itu harganya bervariasi. Ada yang 120 sampai 150 per kilo. Kenapa dia nggak beli di pasar aja gitu? Ya kalau di pasar kan terkadang ada yang jual, ada yang kagak. Biasanya Mulyadi menggunakan kodok kecil dan cacing tanah sebagai umpan untuk menangkap ikan gabus. Sebagai predator tangguh di habitatnya, ikan gabus memang lebih tertarik dengan kodok sebab sumber makanannya lebih kaya nutrisi. Jenis kodok yang sering dijadikan umpan adalah kodok sawah yang bisa ditemukan di habitat yang basah dan berlumpur seperti sawah, rawa, parit, ataupun rumput-rumputan basah. Namun, gesitnya pergerakan kodok membuat sulit mendapatkannya dalam jumlah banyak. Satu ekor kodok bisa dijadikan umpan sebanyak 3-4 kali. Karenanya, Mulyadi harus menambah umpannya dengan menggali tanah di bawah pohon untuk mencari cacing. Jika air terlalu tinggi, Mulyadi menggunakan alat pancing. Biasanya, ikan yang didapat dari memancing berukuran lebih besar dari menggunakan alat seser. Menyeser dilakukan jika air hanya setinggi lutut, tapi ikan yang didapat hanya berukuran kecil hingga sedang. Namun, jika sedang melimpah, Mulyadi bisa saja mendapat ikan lain seperti ikan mas, ikan sepat, dan ikan mujair. Tak jarang jika pancingan maupun jaring seseran tidak membuahkan hasil, tanganlah yang diandalkan. Sejak sering mendapatkan ikan gabus di kolam-kolam mangkrak milik bosnya saat musim hujan, banyak warga sekitar yang justru mengikuti jejak Mulyadi, mencari ikan limpahan dari sungai di kolam-kolam. Namun jam terbang Mulyadi mencari ikan gabus tidaklah mengkhianati hasil. Selain pengalaman memperoleh ikan gabus dengan jumlah yang banyak dan waktu yang cepat, berdiri di atas lumpur juga tak mudah. Itu tuh. Kaget. Ternyata nyari ikan gabus di rawa seperti ini tuh bukan perkara mudah. Hebat banget bapak-bapak atau anak-anak yang kerja di sini. Itu pijakan yang saya berdiri ini itu licin dan juga dalam. Jadi kalau berdirinya kurang tegap itu bisa terpleset. Keren sih emang yang kerja di sini. Pak, aku coba bagian ujung situ ya. Ya, silakan. Ada banyak resiko di balik pencarian ikan gabus seperti ini. Limpahan air yang terbawa arus bisa saja membawa kepingan beling, cangkang kerang, duri tajam, atau barang lain yang membahayakan. Selain rentan terluka, ancaman digigit lintah hingga ular menjadi bayang-bayang menakutkan bagi saya. Seperti pengalaman Mulyadi beberapa tahun silam dililit ular saat tengah asik mencari ikan kaya manfaat ini. Nyari ikan waktu banjir, saya pernah dililit ular, tapi alhamdulillah sih nggak dipatok. Cuma dililit aja? Iya. Terus gimana Pak? Setelah itu trauma nggak Pak?
Ya alhamdulillah sih enggak. Cuma terbayang masih tetap teringat. Masih tetap teringat kalau ada ular ya. Iya. Nah kalau sekarang nggak kayak gini kan mungkin aja ya Pak ada ular Ya gitu. kemungkinan ada, cuma kalau kondisi bersih kayak gini kan paling ular-ular air, ular kadut yang tidak berbahaya. Mulyati, perempuan 52 tahun yang juga tinggal tak jauh dari rawa, juga sering mencari ikan gabus. Namun bedanya, Mulyati mencari gabus untuk dikonsumsi sendiri. Kelihayannya mencari ikan di air keruh juga tak main-main. Setiap hari, ia selalu membawa pulang ikan untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Oh, Ibu hebat banget, langsung dapet. Gede lagi Bu. Iya, alhamdulillah ini dapat lagi gede. Ya, seneng aja gitu. Emang dari masih kecil emang suka nyari ikan. Jadi sampai udah tua kayak gini masih seneng nyari ikan. Triknya ya nungguin air butek dah. Kan kalau mungkin orang banyak tuh mungkin air butek itu ikannya mabok. Jadi gampang, lebih mudah buat nangkepnya. Kayak gitu. Ya kan ada sirip-siripnya tuh yang bergoyang-goyang. Nah itu kita seret deh pelan-pelan. Angkat kecepetan dah. Kena. Butuh mental yang kuat agar terbiasa dengan medan seperti ini. Saya pun mencoba melawan rasa takut, meski bayangan ular dan hal lain yang menyeramkan membuat saya sedikit ngeri. Mana nih ikan baru sedikit nih Bu dapatnya. Iya, mana ya belum mabok ini ikan. Bisa ada gigi. Tidak apa-apa. Serius. Takut. Ibu. Kenapa? Enggak kayak ada yang lewat. Oh, emang suka ada ular. Kalau enggak lintas. Ibu beneran. Iya. Enggak sih, enggak galak. Gigit sedikit. Ibu tadi soalnya ada yang gerak-gerak. Kondisi ikan yang masih segar tentu saja menarik minat para pedagang di pasar. Harga yang ditawarkan memang tergantung ukuran ikan. Jika pesanan banyak, Mulyadi harus lebih rajin kembali ke rawa untuk menyimpan stok ikan gabus di kolam depan rumahnya. Ada Pak. Bapak selain tadi kita jual ke sayur itu diapain lagi Pak biasanya? Dikirim ke rumah makan, terus ya suka ada yang datang juga kalau habis sesar, habis operasi, karena lebih cepat untuk pemulihan. Iya. Biasanya apa tuh Pak yang pengen bikin olahan sama restoran? Kalau yang restoran banyak kan bikin pecak, terus ya pucung. Gabus pucung. Iya, gabus pucung.